Halo semuanya, selamat datang di Mata Milenial. Balik lagi sama gue Jeremy dan partner gue nih si paling the best. Halo, gue Prada. Ya. Di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas masalah percintaan. Percintaan nih, asik. Masalah percintaan yang terjadi di kalangan milenial Milenial sekarang. Formal. Milenial yang formal. Enggak bohong, bercanda. Gak jelas tadi gue ngomong apa. Ya. Oke. Jadi gue mau tanya dulu yang pertama untuk lo. Menurut lo cinta itu apa sih? Kalau cinta itu menurut gua definisinya ya, saat lu sudah berani mengorbankan waktu, terus mengorbankan keuangan lu, dan banyak yang lu korbankan untuk perempuan itu, untuk pasangan lu, menurut gue itu udah termasuk cinta sih. Udah termasuk cinta. Gitu. Ya. Nah, menurut lu juga gimana? Kalau Cinta tuh apa? Perspektif gua cinta itu adalah soal kepercayaan. Cinta soal kepercayaan. Iya. Benar. Karena gimana ya, kita kan udah taruh perasaan, udah ngebangun apa ya? Pasti dalam percintaan tuh hal yang paling penting menurut gua kuncinya adalah kepercayaan. Iya. Trust satu sama lain. Karena kalau lu nggak percaya sama pasangan lu, buat apa lu jalin hubungan? Ya kan? Iya. Menjalin hubungan gitu loh. Buat apa gitu? Kalau lu nggak percaya sama pasangan lu sendiri, kayak ya lu mendingan masing-masing. Iya, Nggak ada yang tersakiti gitu loh. Bener. Yang pertama tersakiti karena lu nggak pernah percaya dan akhirnya overthinking. Yang kedua karena si pihak satunya itu nggak dipercaya sama sekali. Jadi buat apa gitu? Kayak gitu sih menurut gua. Oke. Cinta itu soal kepercayaan. Cinta itu soal percaya. Berarti dalam kehidupan lu cinta itu penting gak sih? Buat gua cinta penting banget. Penting banget. Setelah gua mengenal cinta ya, buat gua penting banget. Soalnya gimana ya? Cinta banyak bikin gua termotivasi. Banyak bikin gue termotivasi, bikin hidup gue jadi punya tujuan gitu. Apalagi kan jadi hampa ya kalau nggak ada cinta. Bener. Hampa. Ini bukan cuma cinta soal pacar ya, tapi ke keluarga juga. Karena sayang dari keluarga itu ngaruh banget. Kalau menurut gua cinta itu penting karena gimana ya? Gua kalau nggak ada cinta nggak semangat aja gitu kayak. Iya benar. Kalau nggak ada pasangan gue yang sekarang kayak nggak semangat. Karena jujur mas, dulu gue bandel dulu, asli bandel. Ya, maksudnya mungkin di luar sana banyak yang lebih bandel, tapi menurut pribadi gue itu bandel dulu. Kayak gue pernah yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi ini dalam ranah anak muda gitu. Tapi setelah gue kenal dia, jadi kayak gimana ya, bantu ngingetin. Yang pertama bantu ngingetin, yang kedua gue jadi punya border aja sih, lebih kepada saat gue mau begini, oh iya ingat gitu loh, ingat gitu. Jadi gue lebih banyak ingetnya aja kalau mau ngelakuin hal yang gak gue banyak hal yang mau gue lakuin, misalnya itu masa lalu gue, kenakalan masa lalu gue udah inget, oh ya gue udah punya gandengan nih sekarang gitu, gue udah nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Ya betul, jadi support system juga kan, jadi jelas. ada nyemangatin, ya pokoknya jadi punya tujuan lah. Benar. Jadi punya tujuan hidup. Terus lu sama pasangan yang sekarang hubungannya udah berapa lama? Kalau nggak salah 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Itu nggak tahu sih. Taruh. 1 tahun 7 bulan. Buat gue pribadi itu hubungan yang udah cukup lama. Buat gue Ya kalau dibilang lama memang lama, tapi untuk jenjang selanjutnya itu masih ya sumur jagung. Iya betul. Cuma menurut gue karena gue masih newbie banget nih. Si paling newbie banget kan sih. Si paling. Buat gue yang masih hubungannya belum selama itu lu bisa kasih gue tips nggak sih cara biar hubungan gue
bisa langgeng? Satu sih. Apa? Ini dari pengalaman gue ya. Nah, dari pengalaman lo apa? Satu maksudnya satu hal yang harus lo ingat untuk hubungan lo bisa lanjut itu ya itu lagi kepercayaan. Karena kalau lo nggak percaya mau sampai kapanpun, mau berapa lama pun, ya udah nggak ada ujungnya. Dan akhirnya saat lo udah ngerasa ini karena pikiran kotornya sendiri kan, nggak percaya sama pasangan yang akhirnya overthinking, terus nantinya jadi berantem. Berarti kan nanti berantem itu kalau misalnya pasangannya sama-sama nggak kuat kan bisa putus. Berarti salah siapa? Salah lu karena lu nggak percaya gitu. Berarti balik lagi ya. Itu kepercayaan itu penting banget. Benar. Meskipun pasangan lu pernah melakukan kesalahan di masa lalu, tapi dia sudah membuktikan kalau di masa kini dia sudah berusaha dengan sangat baik untuk menunjukkan kalau gue tuh udah lu yang benar-benar gue sayang, lu yang gue cinta. Stop berpikir buruk tentang gue karena nggak enak mas dipikir buruk terus. Betul. Jujur aja sih. Betul. Capek banget nggak sih? Capek banget. Kayak gue kayaknya lebih jahat dari penjahat gitu. Kayak apa sih gitu loh. Kayak gue nih pengen jalan ke kanan salah, jalan ke kiri salah, terus gue jadi apa? Jadi patung. Kalau gue mau jalan ke lurus tetep aja dikomenin gitu loh kan, ada aja komennya gitu kan sih. Ya tapi itu balik lagi hubungan mas. Nah itu bumbu-bumbu percintaan tuh itu. Jadi saat nanti lu semakin lama bumbunya semakin banyak. Bumbu tuh bukan bumbu yang enak doang mas kalau dalam percintaan sumpah. Ya bumbu pasti, tuh enak. Kalau dimasakan kan bumbu biar enak. Kalau di percintaan bumbunya nggak enak. Enak bener. Biar kita langgeng tuh bumbunya nggak enak. Iya benar. Kayak gitu. Tapi lu setuju nggak? Kenapa? Setuju nggak untuk omongan gue tadi, maksudnya cara untuk bertahan lama, lu setuju nggak dari gue? Apa lu punya perspektif sendiri? Enggak sih, gue emang apa ya? Menurut gue pribadi emang soal cinta ya paling bener soal kepercayaan. Percaya doang sih. Iya. Mau apa ya? Lu punya masalah apapun segede apapun pasti balik lagi. Ujung-ujungnya harus percaya. Gitu. Oke. Terus, berarti apa? Kalau udah lama dan lu udah percaya, sepercaya-percayanya lu nih nanti nih, lu pasti kan udah ngerasain bosan segala macem. Karena itu pasti ada mas, pasti ada fase lu di fase bosan tuh ada, pasti betul. Ada. Nah, kalau menurut lu gimana caranya mempertahankan hubungan yang sudah memasuki fase bosan? Ini gue nanya lu dulu, karena gue punya perspektif sendiri. Oke, ini perspektif gue ya soal gimana caranya biar nggak bosen. Gue sama pasangan gue, sama pacar gue itu caranya adalah dengan datengin tempat-tempat baru. Tempat-tempat baru, kuburan gitu. Kuburan baru. kayak gitu. Intermezzo ya guys. Enggak kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Misalkan gue sering nongkrong sama dia ke satu tempat, terus ngerasa kayak bosan ya kalau situ lagi. Iya, bosan. Ya, jadi cara kayak misal gua dong berarti jalan ke Bintaro terus, pasangan gua yang bosan katanya. Jalan ke mana Sudirman lah, ya udah ayo gua kata juga. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah mulai cari tempat baru, suasana baru. Walaupun kegiatannya balik lagi kalau orang pacaran pasti kegiatannya kan itu doang. Cuma ngobrol. Iya, ngobrol. Tapi biar ngobrolnya bisa tetap asik, nggak bosenin ya. Gua sama pasangan gua sama pacar gua caranya dengan cari tempat baru. Kalau lu cari tempat baru ya. Iya. Kalau lu gimana nih? Kalau gua untuk menghadapi fase bosan, nggak munafik, semua orang pasti merasakan rasa bosan saat punya hubungan lama. Entah hubungan apapun, hubungan pekerjaan. Lu lama nggak sih? Misalnya nih, lu punya kantor yang ibaratnya lu 7 tahun di situ, lu bosan gak sih? Pasti bosan dong. Berarti kan ini dalam semua hal. Iya. Kalau cara gue sih satu, di dalam hubungan ini biar kita bisa lepas dari fase bosan ya. Yang pertama yang gue lakuin, gue inget-inget waktu pertama kenalan. Karena tuh waktu pertama kenalan itu saat menggebu-gebu nih, lagi membara banget. Nah tapi makin kesini itu kayak quotes TikTok mas. Apa? Saat lu punya hubungan yang lama, rasanya bukan seperti api membara, tapi bara yang selalu ada, bara hangat yang selalu ada, kayak gitu.
Jadi udah bukan api membara gitu, enggak yang menggebu-gebu enggak. Tapi udah seperti kayak yang lu tuh hidup sama lu, kalau nggak sama dia lu nggak bisa gitu. Lu tuh udah ngerasain ini, tapi untuk ngerasain api yang menggebu-gebu tuh kayak yang udah berkurang. Tapi rasanya kalau lu nggak sama dia lu nggak bakal bisa. Itu jadi kayak ibaratnya kayak pertahanin baranya itu lah. Pertahanin baranya itu, mau disiram bensin kayak apa lu mau masukin siapa ke situ dan kebakar lagi bebas. Tapi kalau gue ngerasanya dalam fase bosan ya, gue pernah di fase yang kita nih 2 minggu nggak berantem nih mas. 2 minggu nggak berantem, buset, gue masuk Guinness of Record, coba lu. saking lamanya gue 2 minggu nggak berantem ya kan. Tapi gue juga pernah ngerasain itu kayak hari itu seminggu 2 minggu kayak lancar buat ini. Kalau gue ngerasain lama mas. Sama, gue juga ngerasain lama. Terus tapi gue sama pacar gue ngobrol kayak gini. Ini kita lama banget nggak punya masalah. Itu sama Tuhan punya kejutan apa ya? Iya. Nggak lama dari situ gue berantem. Sama, sumpah. Gue sama pacar gue pikir abis ngobrol kayak gitu. Nggak lama gue berantem lu, asli nggak bohong gue. Gue malamnya nih ngobrol kayak gitu. Paginya berantem. Gue nggak malamnya mas. Pagi ngobrol nih tiba-tiba. Jadi kamu mau bikin masalah? Jadi tuh masalah mas. Berantem akhirnya. Tapi gitu, maksud gue memang saat gue punya hubungan yang lagi baik-baik aja selama 2 minggu. Saat itu gue waktu itu 2 minggu. Tapi pas lagi berantemnya gede, gede banget. Oh gede deh pokoknya. gede banget. Iya kan. Ada nih kalau orang-orang kan fase bosannya tuh kalau misalnya ketemu sama pacarnya setiap saat. Kalau gue tuh enggak, gue beda. Bosan gue tuh kalau yang kita nggak berantem lama tuh gue bosan. Akhirnya berantem dan itu benar-benar yang gede. Tapi abis itu saat baikan beda mas, rasanya sumpah beda. Kayak yang lu tadinya bosan, lu tuh ngerasain gak sih kayak abis berantem tuh rasanya tuh makin naik. Kalau gue ngerasain kayak gitu. Sama. Kalau gue abis berantem nih, berantemnya yang wah parah deh, yang ibaratnya sampai ngomong pisah segala macem. Tapi kalau udah balik itu rasanya kayak yang sayang-sayangan lagi. Isi paling sayang dah pokoknya. paling Sumpah. Tapi ini nggak tahu ya, mungkin netizen di luar sana boleh komen di bawah kalau nggak sama. Tapi yang gue rasain kayak gitu, kayak saat gue nggak berantem itu gue bosen. Tapi saat gue berantem baru. Dan itu parah banget. Dan setelah itu bosen gue hilang, akhirnya sayang-sayangan lagi. Tapi kelaku lagi 2 minggu lagi gitu. Iya, tapi kan emang kayak gitu dalam percintaan tuh. Kalau nggak ada berantem nggak seru. Nggak seru sih. Nggak seru. Jadi kayak hambar gitu aja. Tapi ada yang mau gue tanya nih kalau karena lu kan hubungannya baru ya. Kalau gue sih gue ceritanya gue udah lama, gue udah juga udah tunangan. Gak mungkin gue masih inget masa lalu nih ya kan, gak mungkin. Nah yang mau gue tanya ke lu tuh karena hubungan lu masih baru, kan pasti pacar lu sekarang tuh punya masa lalu dong, pasti dong punya masa lalu. Dia tuh apa namanya, masih nggak sih keinget sama masa lalunya? Dan pun kalau masih, cara lu ngedeteksi kalau dia masih ada sangkut paut di masa lalu tuh gimana? Kalau gue nggak usah ditanya, gue udah nggak ada masa lalu sih. Serius, asik. Kalau sebenarnya bahas masa lalu kan dalam hubungan buat gue ini ya, bahas masa lalu di hubungan yang baru tuh kayak mendingan nggak usah deh. Nggak usah. Iya, soalnya bukan buat hubungan baru doang kok, hubungan gue yang udah lama juga gue sangat mau ngomongin mantan. Kalau kita makan, ayo kita makan. Udah gue ngajakin makan gue mah, sumpah. Daripada gue harus bahas mantan, akhirnya makan hati. Mending gue makan nasi. Iya, kenyang ya. Iya kenyang. Makan. Ampun. Iya bener. Ya mendingan gue makan nasi daripada gue makan hati. Iya. Makan nasi gendut, makan hati kurus sih kan. Iya. Jadi nggak di hubungan baru doang kalau kayak gitu. Kalau gue ya kalau emang udah mulai menjurus nih kayak mau ngebahas masa lalu, ya udah gue tahan gitu. Jadi kayak gimana ya, sebisa mungkin gue nahan untuk nggak ngebahas masa lalu deh. Kayak gitu. Tapi menurut lu pacar lu yang sekarang ini masih suka mikirin masa lalu nggak sih? Kadang masih. Kadang masih. Speechless gue anjir. Ya terus? Kadang masih. Gimana ya? Makanya yang tadi gue bilang, gue nahan untuk nggak ngebahas masa lalu. Soalnya kalau udah nyangkut masa lalu nih, dia mulai bahas masa lalunya nih. Waduh. Ntar kerembetnya
jadi ke gua. Jadi gua yang kena. Jadinya gitu. dibandingin ya kan. Iya. Jadinya dibandingin bener-bener. Ntar ngerempet bahas masa lalu dia dong, ntar jadi gua lama-lama masa lalu gua nih kegerus nih, kena juga deh. Kena juga. Jadi lama jadinya emang cewek kayak gitu Mas. Jadi berantem. Cewek kayak gitu udah bener. Makanya sebisa mungkin kalau emang udah mau ngebahas masa lalu, gua tahan. Iya, gua selalu gua tahan. Ada Mas, pasangan gua selalu nanya. Ini pertanyaan yang bener-bener bikin gua kita juga sempet nih berantem besar karena ini. Apa tuh? Lagi enak nih, lagi suasananya lagi asik. Iya. Ditanya dong begini. Ditanya begini. Kamu sekarang kalau lagi nggak sama aku sama siapa ya? Ditanya ke gua. Sekali dua kali mungkin menurut gua kayak ya udahlah pertanyaan biasa, mau ngikutin tren TikTok kali ya. Tapi lama-lama ditanyainnya serius Mas. Ya kan kesel ya, maksud gua. Lu ngapain sih harus mikirin hal yang nggak terjadi? Iya. Tapi lu nggak mikirin hal yang udah terjadi gitu loh. Lu nggak pikir dampaknya kayak saat lu nanya itu ntar kita bisa berantem ke apa? Enggak pernah ditanya, Cok. Sumpah ditanyain kayak gitu gimana nggak kesel coba. Akhirnya gue berantem gede. Tapi balik lagi setelah berantem gue sayang-sayangan lagi gitu. Isi paling sayang pokoknya. Mantap. Nah, wah tahan nih. Tapi berarti saat lu ngebahas masa lalu, berarti ada di momen lu bertengkar dong. Pernah nggak? Nah, karena masa lalu lu pernah bertengkar sampai putus nggak sih? Maksudnya gimana nih? Gini, lu bahas mantan lu nih. Sama pacar gua. Iya sama pacar lu. Tapi yang bener-bener gontok-gontokan, debat kusir, sampai akhirnya menyatakan untuk putus. Pernah nggak kayak gitu? Untungnya sampai sejauh ini nggak sampai kayak gitu. Dan aku juga nggak mau juga kali kayak gitu. Soalnya ya balik lagi tadi preventif gue adalah gue nahan supaya itu nggak kebahas. Oke, berarti kita sama-sama orang yang kayak gitu. Nah, gue mau nanya. Menurut lu tuh putus nyambung itu normal nggak sih putus nyambung? Buat gue ya, dulu sebelum gue ketemu sama pacar gue yang sekarang, buat gua yang udah ya udah. Dulu prinsip gua kayak gitu, yang udah ya udah. Pas gua putus sama mantan. Berarti lu lebih mikirin move on ya daripada. Iya. Kayak gitu. Tapi setelah gua ketemu sama pacar gua yang sekarang, pikiran itu benar-benar apa ya? Benar-benar nggak bisa kepake. Jadi maksudnya saat lu putus lu nyambung lagi gitu. Iya, jadi kayak gimana ya? Sama dong. Ya nggak bisa aja gitu, nggak bisa lepas aja. Nggak bisa lepas ya. Ya itu balik lagi, lu aja yang baru aja nih, yang ibaratnya baru. Lu udah ngerasain api menggebu-gebunya udah lewat, tapi bara hangatnya masih ada kan? Iya. Sama kayak gua. Kayak gitu. Gimana ya? Mungkin apa dulu gua masih kecil ya. Masih kecil. Cinta monyet kan? Otaknya masih pendek. Mantannya cinta, lu nya monyet. Oke. Kayak gitu. Berarti lu nggak pernah dulu pernah untuk pikir kalau udah kalau sekarang kalau putus tuh kalau bisa nyambung lagi gitu. Soalnya gimana ya, bahkan sampai sekarang pun kalau emang ada kesempatan buat putus kayaknya nggak bakal gue ambil. Gue lebih milih buat benerin aja. Soalnya udah capek juga gitu, udah terlalu nyaman lah gitu. Tapi lu pernah nggak sih ngerasain fase ragu sama pasangan lu? Ragu, wah dari awal sebenarnya kalau itu. Bodoh Anda. Terus? Enggak, serius. Soalnya gimana ya? Ya dulu ya di awal kan kita masih temen ya. Jadi pacar gue pasti juga bukan gue doang kan, cowok yang ngejar. Dan gue tahu nih ada banyak yang ngejar. Ya jadi gitu, insecure aja. Kalau gue sempet dulu tuh sebulan pertama apa ya? Sebulan pertama tuh gue pernah ngerasain yang namanya ragu. Ini jujur nih, ini true story. Gue sampai yang putus. Putusnya itu karena gue ragu dan mungkin sayang gue belum setinggi ini nih, belum. Jadi gue ragu gue gini loh, maksud gue ragu tuh kayak dia bisa nerima gue nggak ya gitu. Dia bisa gue bawa seperti apa yang gue mau nggak ya gitu. Karena sebulan pertama ini orang kelihatan susah gitu, susah gue bawa maksudnya. Kayak maksud gue mau lu begini bisa kali dikit-dikit. Nah saat itu tuh dia nggak masih di zona nyamannya. Akhirnya gue ambil tindakan untuk
kayak gue gak bisa lanjut, gue putus. Tapi ada true story juga yang ini sebenarnya momen tersedih sih. Maksud gue, kita udah putus tapi dia masih yang sayang banget sama gue. Akhirnya 2 minggu kita putus tuh kayak yang kalau di ngomongin kejar ntar marah ceweknya. Bukan ngejar sih, lebih kepada ngeyakinin ayo kita bisa bangun lagi gitu loh. Sampai akhirnya di momen adik gue ulang tahun, gue mau beli sate satu di depan rumah gue mau keluarin mobil nih. Datang dong kucuk-kucuk jalan dia, padahal rumahnya nggak terlalu jauh mas, tapi naik Grab dia di jalan dari depan gerbang sampai rumah dan ketemu gue di tengah jalan. Kayak anjrit, kok masih ada effort gitu. Gue effortnya bukan ke gue tapi ke keluarga gue. Dan ternyata dia juga cerita saat dia di rumah gue lagi pergi beli makanan, nenek gue tuh nangisnya lebih kepada sabar ya Juan, emang kayak gitu, mungkin dia lagi emosi aja kayak gitu. Mungkin nenek gue bilang gue lagi emosi. Sampai akhirnya gue anterin dia balik karena dipaksa sama tuh, anterin ini balik gitu. Jangan sia-siain orang yang sudah baik sama kamu, kata gitu. Oke, gue anterin balik. Di situ tadinya dia nggak mau, tapi udah ayo kita pulang. Nah saat itu gue benar-benar yang ngobrol hati dalam hati. Akhirnya ya udah gue putusin untuk balik, gue untuk balikan dan bertahan sampai sekarang. Dan itu yang benar-benar kayak anjir, kejadian sama gue dong gitu. Kayak lo gak nyangka ya? Gue gak nyangka sih. Gak nyangka banget. Dan itu karena dorongan. Yang kedua karena dorongan dari nenek gue dekat kan sama nenek gue, dan ngelihat nenek gue sampai nangis sama pasangan gue untuk, maksudnya dia nangis lebih kepada karena udah mau pisah, karena udah pisah. Saat itu pisah sementara memang, tapi nangisnya kayak yang dipeluk. Padahal gue belum jadi apa-apa nih, maksudnya baru status pacar gitu loh. Nenek gue sampai yang sabar, nanti juga Juan emosinya turun kok segala macam. Dari situ kayak berarti kalau dari keluarga saja sudah merestui, ya gue ngapain cari lagi gitu loh. Tapi kadang somplaknya cewek gue nih, somplaknya banget nih, gue nggak mau ngomongin itunya doang. Dia ada somplaknya juga mas, dia selalu overthinking mas sama gue mas. Tapi overthinking wajar nggak sih? Wajar untuk beberapa momen wajar, tapi kalau untuk setiap saat overthinking kayak, gue bukan penjahat dong. Pun kalau gue penjahat, gue udah di penjara anjir. Iya, kayak lebih jahat dari penjahat ya. Kita jahat banget mas. Thanos kalah. Aduh. Kalah kalau kata cewek gue mah. Gue lebih jahat dari Thanos. Gue jahat banget mana kayaknya. cincin lu mana? Aduh. Kayak gue jahat banget gitu, maksud gue. Ada aja gue di overthinkingin segala macam, sampai sebenarnya gue udah pernah ngomong gini. Buat apa gue cari 20% di wanita lain, sedangkan gue udah punya 80% di elu gitu loh. Ngapain gue buang 80% gue demi 20% orang baru? Masalahnya kita juga punya otak ya. Iya gitu, kayak apalagi kan gue udah tunangan nih sama pasangan gue sekarang, dan alhamdulillahnya gue sampai ke jenjang tunangan. Step pertama menuju ke lebih serius lagi. Tapi ya walaupun gue udah tunangan mas, buset makin parah. Gue kata mah setelah gue tunangan tuh makin percaya, makin adem gitu. Kira bakal adem, wah nothing gitu. Nihil cok. Berantemnya cuma gara-gara overthinking doang. Tapi itu balik lagi kan, berantem selesai gitu-gitu aja sih. Capek aja overthinking emang. Ya emang wajar sih. Toh kita juga punya overthinking ya kan? Gue juga overthinking sih ke dia. Tapi nggak parah mas, kayak gue overthinking gue gini, dia kan perempuan. Dia kadang suka naik motor sendiri kemana-mana. Kalau bukan gue ngeliat depan mata gue dia jatuh mas, naik motor sendiri. Ini gue padahal lagi pepet-pepetan begini, jatuh depan gue. Lah gue jadinya aware dong mas gue. Selagi gue bisa, udah lu nggak usah bawa motor sendiri. Tapi kadang kalau lagi marah, udah gue jalan-jalannya sendiri ke Bintaro. Ya Allah, udah mana cewek. Kalau digodain belum tahu kan. Lah cowok kan matanya begitu. Itu lu, gue nggak. Mata gue terjaga. Mata gue terjaga sumpah. Gue nggak nih. Gue nggak mau bikin blunder nih, maksud gue mau bikin blunder. Kenapa gue dituding anjir? Orangnya di belakang soalnya. Ntar kalau gue bikin blunder pulang dari sini gue, aduh. Kan hati nah. Gak, maksud gue, ya itu overthinking gue bukan overthinking karena takut dia kenapa-napa. Maksudnya bukan kenapa, maksudnya takut dia selingkuh. Enggak, gue overthinking gue daripada lu pergi sendirian. Ya udah, selagi gue bisa. Tapi kalau gue nggak bisa, udah lu di rumah gitu loh. Ngapain sih lu pergi-pergi? Pun kalau emang lu mau main boleh, tapi lu dijemput, gue bilang gitu. Jangan bawa sendiri gitu. Iya, karena gue takut itu depan mata gue jatuh dan akhirnya sampai rumah diurutin. Mending kalau di mamanya, lu udah enggak diketawain. Gue juga ketawa. Gila berarti. Gue juga ketawa. Lucu soalnya.
Gak ada apa-apa, itu praktis. Tahu aja. Ya gitu sih kisah cinta. Itu overthinking lu. Kalau overthinking gue tuh lebih ke gue cuma nggak enak hati aja ngelihat pacar gue iri sama pasangan lain. Itu yang paling gue denial banget sih. Maksud gue kalau itu terjadi di gue, maksud gue gini, lu syukurin aja apa yang lu dapat. Belum tentu pasangan lain dapat apa yang kita punya gitu loh. Ngapain sih lu harus iri? Iya, maksud gue punya overthinking kayak gitu. Gue cuma takut pacar gue iri sama pasangan lain. Soalnya gue ngeliat pasangan lain, iya anjir, pada ya ampun, gue jadi ngaca ke diri sendiri. Gue kayak gitu nggak ya? Apa gue kurang nggak ya? Gue jadi kayak gitu. Tapi gue bersyukur sih dapet dia. Bersyukurnya kenapa? Cewek mana yang diajak ke kafe berantem dulu sama gue? Coba. Dia berantem dulu mas. Berantem kenapa? Jadi gue mau ajakin dia nih, ayo dong kita ke kafe gitu. Maksudnya ini bukan sombong ya, maksud gue juga pengen lah ngerasain suasana hype kayak gitu. Ayo kita nongkrong di kafe segala macam. Nggak mau. Lu mau tahu dia maunya apa? Muter-muter, nyari flyover, nyari lampu jalan. Itu dia udah paling seneng. Kalau nggak nongkrong ke pinggir jalan angkringan. Ya gue sih nggak masalah ya. Gue sangat bersyukur gitu loh, maksudnya. Alhamdulillah jalan sama dia ngeluarin budgetnya nggak gede gitu kan. Tapi kan ada saatnya lu udah dandan rapi-rapi, lu udah cantik buat gua. Masa iya sih muka lu harus kena debu jalan gitu loh. Pengen juga gitu. Berantem dulu mas, gua banyak ke kafe. Dan itu selama gua pacaran bisa kali dihitung jari gua ke kafe itu berapa kali. Itu lebih banyaknya tuh starlingan, angkringan, jalan-jalan muter-muter nggak jelas ngabisin bensin, udah paling itu doang. Iya berarti budget lu pacaran ngabisinnya bensin ya? Bensin. Pertamina kaya gara-gara siapa? Gara-gara gua beli bensin. Gila. Ya gitu aja sih. Gitu ya. Ya gitu aja sih. Berarti segitu aja dulu kali ya pembahasan cinta dari kita nih, dari kita berdua. Dan jangan lupa, lu mau ngomong apa tadi? Bisa dibilang ini perspektif laki-laki. Itu tadi gua ngomong. Jadi untuk perempuan yang nonton di luar sana, nggak usah iri. Itu kan dari perspektif laki. Tenang, nanti ada di sini duduk cewek berdua. Tenang aja. Bakal ada perspektif lu dari lu pokoknya. Cewek. Dari cewek. Kalau ini kan dari laki karena kenapa gue minta laki-laki duluan karena unek-unek gue banyak. Gue mau ngeluarin unek-unek gue dulu. Enggak sabar ya ngeluarin unek-unek ya. Baru lihat gitu. Baru lihat gitu maksudnya. Ya udah sih paling sekian kisah cinta milenial. Iya pembahasan kita kali ini soal cinta kali ini. Dan ini cinta tuh bukan susah. Dinamis dan nantinya di mata milenial akan terus ada. Iya, gitu. bakal terus ada. Dan kita nanti akan buka section terima masalah kalian, kita coba untuk kita coba buat selesain. Iya. Kalau kita bisa ya. Kalau nggak bisa putus aja. Cari yang lain. Iya, susah masa lalu gitu. Ngapain udah berantem mulu tiap hari. Udah enggak usah benar putus cari yang baru gitu. Oke, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Share juga videonya. Share juga harus di-share banget karena menurut gue sih ini seru sih. Iya. Atau sih menurut kalian kalau gue mah seru. Menurut kita berdua seru banget. Oke. Sampai jumpa di Mata Milenial selanjutnya. See you.